Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama ada Billy Muhammad Firdaus, yang kedua ada Hendrawan, yang ketiga ada Lintang Aliuddin, yang keempat ada Nurul Rahma Incani, dan yang terakhir yaitu ada Resti Imelianiar Reginca. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jepang dalam bidang politik. Yang pertama, Jepang melakukan propaganda kepada bangsa Indonesia dengan bertujuan untuk menarik simpati bangsa Indonesia, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, Jepang membuat slogan-slogan yang berbau perjuangan. Yang kedua, Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Yang ketiga, yaitu Jepang melakukan atau menanamkan sikap anti Eropa kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang membubarkan organisasi-organisasi yang berbau Eropa. Kecuali ada satu organisasi yang tidak dibubarkan oleh Jepang, yaitu MIAI, yaitu Majelis Islam ala Indonesia, di mana organisasi ini sejak didirikannya memang mereka tidak patut atau anti terhadap kolonialisme. Yang ketiga, Jepang memanfaatkan semangat pergerakan nasional bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dalam peperangan. Akan tetapi, Jepang membatasi semangat pergerakan nasional ini dengan tidak membenarkan orang bangsa Indonesia untuk membicarakan tentang kemerdekaannya. Yang keempat, Jepang menerapkan standar ganda dalam keamanan dan ketertiban di tanah air Indonesia dengan membentuk organisasi polisi rahasia atau biasa dikenal dengan Kim Petai. Organisasi ini beranggotakan orang-orang yang berasal dari Jepang, dan organisasi ini memiliki tugas yaitu untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia agar tidak terjadi kegaduhan yang tidak diinginkan oleh bangsa-bangsa dari Jepang. Organisasi yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Heiyo merupakan organisasi bentukan Jepang yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk memperkuat pertahanan militer di Angkatan Udara, Laut, dan Kepolisian. Heiyo bukan hanya ditugaskan di Indonesia tetapi juga di seluruh daerah pendudukan Jepang seperti di Burma, Vietnam, Singapura, dan Malaya. Sebagai pramiliter, Heiyo juga jauh lebih terlatih di medan perang dibanding organisasi-organisasi lainnya. Kependudukan Jepang Indonesia mencapai lebih dari 42.000 orang. Dalam perekrutannya juga memiliki syarat yang ketat, diantaranya berusia antara 18 sampai 25 tahun, sehat jasmani dan rohani. PETA, Pembela Tanah Air. PETA merupakan organisasi bentukan Jepang yang memperkuat Heiyo pada tanggal 3 Oktober 1943 atas usulan Gatot Mangkupraja dengan letnan yaitu Osamu Senin 44. Berbeda dengan Heiyo, anggota PETA dibandingkan Kamagiran, tokoh PETA yang terkenal dan membawa pengaruh besar di Indonesia juga diantaranya adalah Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi, dan Jenderal Ahmad Yani. Seinendan, organisasi bentukan Jepang lainnya adalah Barisan Pemuda atau Seinendan, dibentuk untuk melatih dan mendidik pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air secara mandiri. Tujuan terselubung dari Seinendan sendiri agar Jepang mempunyai kekuatan cadangan untuk menghadapi sekutu dalam Perang Pasifik. Dibentuk mulai 9 Maret 1943, jumlah anggota Seinendan tercatat mencapai 3.500 orang, kemudian berkembang hingga berjumlah 500.000 orang pada akhir pemerintahan Jepang di Indonesia. Dalam melakukan perekrutannya, Seinendan beranggotakan para pemuda berumur 14 sampai 22 tahun. Keimbodan merupakan barisan pembantu polisi yang dibentuk tanggal 29 April 1943 dengan tujuan utama yaitu membantu tugas kepolisian Jepang dalam mengatur lalu lintas dan pengamanan desa. Dalam melakukan perekrutannya, Keimbodan berasal dari para pemuda Indonesia berusia 23 tahun sampai 25 tahun dengan syarat utama menjadi anggota Keimbodan adalah sehat secara fisik dan berkepribadian. Fujinkai, organisasi bentukan Jepang khusus para wanita atau biasa disebut Perkumpulan Wanita atau Fujinkai, dibentuk bulan Agustus 1943.
dengan anggota para wanita berumur 15 tahun ke atas. Pujingkai melakukan tugas-tugas sosial seperti pemberantasan buta huruf, membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan, menggalakkan berkebun, dan lain-lain. Namun dalam perjalanannya, Pujingkai juga dilatih pendidikan militer sederhana saat kondisi mulai memanas untuk membantu perang melawan sekutu pada tahun 1944 dan menjadi pasukan Sri Kandi. Dalam pertempuran, Pujingkai bertugas melakukan mobilisasi tenaga perempuan untuk mendukung tentara Jepang dan perang Pasifik. Tugas lainnya adalah menjadi tim paramedis, memasak, serta memberikan hiburan pada tentara Jepang dan Batak. Pada masa kemerdekaan, Pujingkai dibubarkan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan melalui kongres pada 16 Desember 1945. Mantan Pujingkai kemudian bergabung menjadi Persatuan Wanita Indonesia, yaitu Perwari. Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota terdiri atas bermacam-macam hokokai atau himpunan kebangkitan sesuai dengan bidang profesi. Semisal Kyoku Hokokai yang merupakan kebangkitan para guru dan isi hokokai yang berprofesi sebagai dokter. Jawa Hokokai juga mempunyai anggota istimewa, yaitu Fujinkai dan Keimin Bunkai Shidoso atau pusat kebudayaan. Namun sebenarnya organisasi bentukan Jepang tahun 1944 ini memiliki tugas terselubung selain melakukan mobilisasi rakyat agar tunduk kepada Jepang demi tercapainya kemenangan dalam Perang Pasifik, juga membantu mengumpulkan upeti, pajak, dan hasil pertanian dari rakyat kepada Jepang. Jibakutai, organisasi bentukan Jepang pada 8 Desember 1944, Jibakutai terinspirasi oleh penerbang bunuh diri kamikaze. Meskipun sebagai pasukan bunuh diri, Jibakutai dibentuk hanya sebagai pendukung tentara Jepang. Jumlah keseluruhan anggota Jibakutai lebih dari 50 orang, yang berasal dari para intelektual seperti guru dan redaktur media massa. Setelah proklamasi kemerdekaan, Jibakutai mengubah namanya menjadi Barisan Berani Mati atau BBM dan menunjukkan aksinya ketika perang melawan sekutu di Surabaya pada tanggal 10 November 1945.